berbicara tata kelola pemerintahan, berbicara bagaimana keterlibatan perempuan di ruang publik, khususnya dalam birokrasi dan dalam konteks kepemimpinan dan keterlibatan dalam ruang-ruang pembuat kebijakan, menurut saya sangat penting karena pada saat berbicara pembuatan kebijakan, maka sebetulnya kebijakan itu akan ditujukan pada seluruh warga negara, tidak terkecuali perempuan. Oleh sebab itu penting sekali perempuan untuk memperjuangkan dirinya dan memperjuangkan hak-hak perempuan lainnya melalui berbagai kebijakan yang tentunya harus diproses dan dikelola oleh perempuan itu sendiri untuk terlibat secara aktif tadi. Sehingga berbicara pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang inklusif, yaitu yang melibatkan seluruh jenis kelamin untuk kemudian terlibat aktif dalam pembuatan keputusan dan menerima dari hasil keputusan itu juga dengan kondisi yang sama atau setara. Ya, sekali lagi kalau berbicara keterbatasan perempuan khususnya di Indonesia, itu akan kembali pada bagaimana aksesibilitas itu dibuka, begitu ya. Jadi bagaimana kesempatan itu diberikan sebesar-besarnya pada kelompok perempuan. Karena selama ini misalnya karena patriarki yang sangat melekat, begitu ya, budaya patriarki yang sangat kuat di Indonesia menyebabkan perempuan-perempuan itu tidak banyak dilibatkan dalam konteks publik. Dia akan lebih banyak diarahkan pada isu-isu domestik. Oleh sebab itu yang menyebabkan perempuan tidak bisa aktif dalam berbagai saluran, termasuk bagaimana dia terlibat dalam wilayah publik dalam hal ini pemerintahan, adalah aksesibilitas tadi. Jadi perlu sekali untuk kemudian menyadarkan banyak pihak bahwa mengelola sebuah negara, mengelola pemerintahan itu adalah harus dikelola secara bersama-sama. Ya, ada masalah besar untuk perempuan pada saat COVID menyebabkan mereka harus bekerja di dalam rumah atau work from home. Karena akan berbeda dengan laki-laki yang secara beban atau katakanlah beban domestiknya yang berbeda dengan perempuan. Beban domestik perempuan itu lebih besar pada keseharian. Jadi pada saat berbicara COVID maka dia akan lebih terbebani karena dia harus menemani misalnya proses pembelajaran putra-putrinya begitu ya, yang memang harus juga belajar di sekolah. Kemudian peran-peran domestik yang memang melekat di perempuan itu pada dasarnya akan sangat mempengaruhi kinerja mereka juga dalam konteks wilayah publik. Sehingga menurut saya bebannya akan berbeda dengan laki-laki pada saat COVID terjadi, terutama untuk perempuan-perempuan yang memang bekerja di wilayah-wilayah publik khususnya di pemerintahan. Dan tentu saja itu akan mempengaruhi layanan publik mereka. Pertama-tama diberikan kesempatan ya. Jadi pada saat berbicara bahwa kemampuan birokrat itu pada dasarnya dilihat dari kompetensi, maka sebetulnya yang harus dilihat adalah kompetensinya. Jadi tidak dilihat berdasarkan jenis kelaminnya. Karena saya mempercayai bahwa baik perempuan dan laki-laki memiliki kapasitas yang sangat mungkin sama gitu ya. Mereka bisa berkompetisi secara adil begitu setara pada saat berbicara mengelola atau memberikan layanan publik. Dan kemudian mereka juga punya kemungkinan kesetaraan dalam berpikir, dalam pengambilan keputusan. Jadi bukan perempuan tidak lebih cerdas, tapi perempuan belum punya banyak kesempatan dan memiliki partisipasi yang setara dengan laki-laki saat ini.